Kita lanjut dengan bab seismic data processing. Jadi sebagai introduction, berdasarkan teori konvolusi, maka seismic trace itu bisa digambarkan sebagai konvolusi daripada satu wavelet dikonvolusikan dengan sederetan reflection coefficient. Nah, kemudian ditambahkan dengan noise, maka jadilah dia seismic trace. Nah, ultimate goal daripada processing itu sebenarnya adalah untuk merecover reflection coefficient ini, RT. Nah, jadi ST ya, seismic trace, kemudian melalui suatu ideal process, kemudian kita hasilkan RT. Tapi ini sesuatu yang sulit ya kita lakukan, bahkan nggak mungkin lah ya, karena ada beberapa hambatan. Yang pertama mungkin adalah noise ya, karena di dalam seismik itu ada noise. Kemudian bandwidth, kita nggak tahu nih bagaimana bandwidth antara sinyal dengan noise ya. Kemudian knowledge daripada WT ya, wavelet yang terkandung di seismik itu sendiri. Kemudian juga ST sendiri, RT ya, jadi reflection coefficient series itu juga kita nggak tahu juga. Itu adalah barriernya. Nah, kemudian goal yang lebih realistis itu adalah bagaimana kita memproses ST untuk mendapatkan suatu zero phase band limit version daripada reflection coefficient. Jadi dari seismic trace ini kita proses sedemikian rupa sehingga kita dapatkan sesuatu yang mirip dengan reflection coefficient series ya, ditambah dengan noise yang nggak sepenuhnya bisa kita hilangkan ya. Jadi kalau kita punya seismic trace seperti ini, kemudian kita proses, jadilah seperti ini ya. Nah, ini mungkin bisa kita terjemahkan dengan reflection coefficient. Ini ada satu reflection coefficient di sini positif, satu reflection coefficient lagi negatif, satu reflection coefficient lagi positif. Ini adalah sesuatu yang lebih realistis bisa kita lakukan melalui processing. Nah, seperti biasa, ini adalah flow, urutan flow daripada seismic data processing pada umumnya ya. Bisa beda-beda sedikit ya dengan flow-flow yang lain, tapi urutannya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama sekali kita lakukan demultiplex, nanti kita bicarakan lebih detail. Kemudian geometri ya, ini input data, kita lakukan demultiplex. Kemudian karena trace ini belum mempunyai header yang lengkap, nah itu kita harus bikin geometri, dan kalau nanti geometri ini harus kita inputkan ke dalam trace-nya. Kemudian karena seismic data itu direcord dalam suatu elevasi yang tidak flat ya, nah yang dia punya topografi yang bervariasi, kita harus lakukan suatu static correction. Kemudian juga karena ada masalah gain ya yang juga berubah-ubah ya, kemudian kita harus lakukan gain correction. Kemudian kita edit dan mute trace yang tidak bagus ya. Kemudian kita filter ya. Jadi inilah bagian dari kita menghilangkan noise ya. Terus edit, mute, kemudian filter, kemudian dikonvolusi, velocity analysis, NMO velocity, NMO correction kita apply ya setelah NMO velocity. Kemudian setelah itu kita lakukan residual static. Nah, ini kita iterate ya. Kita iterate mungkin 2 atau 3 kali. Biasanya 3 kali lah maksimum, udah cukup ya. Kemudian kita lakukan preconditioning sebelum kita bisa melakukan full pre-stack time migration. Kemudian kita hasilkan PSTM stack ya, full maupun angle stack ya. Nah, seperti biasa, ini adalah versi lain ya daripada seismic processing flow. Ini courtesy daripada ELNUSA. Kurang lebih urutannya sama ya, jadi seperti input record, kemudian kita demultiplex ya, ini formatting, ini maksudnya kita demultiplex dari SECD menjadi internal format dari software yang dipakai di processing center. Kemudian kita lakukan pre-processing dari mulai geometry, static correction, ini editing noise, abuse recovery ya, recon, kemudian baru kita lakukan velocity analysis dan residual static ya, secara iteratif ya. Kemudian melakukan preconditioning, ini ada detailnya, kita lakukan di precon, kemudian baru kita lakukan nanti full Kirchhoff PSTM ya. Kemudian stack ya, baru nanti di sini kita melakukan angle stack dari sini, dari PSTM gathernya ya. Nah, ini flow yang kembali flow yang tadi ya.
Jadi pembicaraan mengenai seismic data processing ini kita bagi menjadi 3 bagian ya, supaya nggak terlalu panjang. Kita mulai dengan part A ya. Part A itu kita mulai dengan demultiplex ya. Demultiplex. Jadi data dari lapangan itu katakanlah ini adalah satu recording system, di mana ke dalam recording system ini masuk 6 channel ya, 6 geophone group masuk ke recording systemnya. Nah, nanti di sini ada namanya multiplexer ya. Multiplexer di mana sinyal yang analog ini nanti akan di-convert menjadi digital ya, kemudian simpan dalam tape setelah dia menjadi digital ya. Nah, ini prosesnya. Ini ada 6 sinyal analog yang masuk ke dalam processing ke dalam recording system. Nah, sinyal ini nanti akan disampling ya, masing-masing sinyal ini. Ini sampling pertama dari tes pertama, sampling pertama tes kedua, sampling pertama tes ketiga, sampling pertama dari tes keempat, sampling pertama tes kelima, dan sampling pertama tes keenam. Ini nanti akan disampling tes pertama dan disimpan di dalam tape ya, dalam bentuk seperti ini. Jadi trace 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sampel yang pertama. Kemudian mulai lagi dia sampling ya, sampel yang kedua. Sampel kedua trace 1, sampel kedua trace 2, sampel ketiga trace 3, sampel kedua trace 4, sampel ketiga kedua trace 5, sampel kedua trace 6, simpan lagi di sini dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah format multiplex ya, namanya multiplex format. Jadi 6 seismic analog ini ditransmisikan dari setiap receiver masuk ke dalam recording system, kemudian di convert menjadi digital dengan cara seperti ini ya. Nah, kemudian data processing ini nggak bisa diproses kalau seperti ini urutannya. Oleh karena itu kita harus baca field tape ini, kemudian namanya kita dimultiplex, kita urutkan dia ya. Kita rubah urutannya dari yang sampel 1 ini, trace 1 ya, sampel 1 sampai terakhirnya berapa, mana. Nah, jadi trace 1, sampel 1, trace 1, sampel 2, trace 1, sampel 3, ini diurutkan seperti ini. Itu juga nanti ketika kita mulai dari trace kedua, sampel 1, trace kedua, sampel 2, dan seterusnya, sehingga formatnya menjadi begini. Jadi semua sampel dari trace 1 di save dalam satu log record, ini namanya di multiplex format. Nah, di dalam tape itu nanti ada beberapa bagian ya yang tersimpan ya. Yang pertama adalah tape line header ya. Kemudian ada record header, ini recordnya. Jadi masing-masing record. Kemudian ada trace header. Ya, jadi baru ini seismic trace sample ya. Jadi kemudian berikutnya untuk scan untuk trace berikutnya ya, untuk trace berikutnya ya. Nah, ini tape-nya. Ini adalah data yang disimpan di berupa cartridge ya. Ini dia, ini header blocknya, ini informasi di header block, kemudian ini adalah data blocknya ya. Di header block ini nanti ada file numbernya di antaranya ya, dan ada beberapa informasi yang lain. Nah, di sini di header block ini adalah informasi mengenai sampel datanya ya, sampel datanya dalam binary ya, dalam binary. Ini adalah format ya, di mana seismic data itu disimpan di dalam tape. Jadi format seismic field format itu ada seg A, seg B, seg D, seg C ya. Kemudian nanti ada seg Y ya, kalau di dalam processing center nanti dirubah menjadi seg Y. Kemudian supporting dokumennya ada observer report, ada SPS file seperti yang sudah bicarakan sebelumnya dalam recording system ya, dan lain-lain. Ini adalah berbagai macam media dari zaman ke zaman ya. Jadi misalnya ini ada cartridge ya, ada 9 track tape, ini pada zaman tahun-tahun 70-an ya. Ini adalah tape yang digunakan. Masih banyak data seismik yang disimpan di tape seperti ini ya. Ini adalah cartridge yang ada beberapa tipe ya, yang sekarang kapasitas menyimpannya itu sudah jauh lebih besar, sampai 300 mega, terus 300 GB, sehingga banyak sekali shot yang bisa disimpan atau di save di dalam satu cartridge ini. Ini adalah 8 mm tape. Biasanya ini sih digunakan di dalam backup, sebagai backup di dalam processing center ya. Jadi ini nggak bisa nyimpan tuh waktu yang lama. Nah, kita masuk ke dalam geometri. Jadi seismic trace yang direkam itu
informasi yang ada di headernya itu hanya sangat terbatas, hanya file number, mungkin profile number dan sebagainya. Tapi dia nggak punya informasi mengenai XY, koordinat, mengenai elevation, mengenai CDP number dan sebagainya, offset dan sebagainya. Nah, jadi kita harus bikin geometri dulu supaya nanti data ini bisa diproses ya. Nah, ada 3 step ya dalam membuat geometri ini ya. Seismic short record, receive dan data feed tidak mempunyai informasi geometri di headernya ya, seperti ini, koordinat, elevation, CDP, inline, crossline dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus menempatkan atau menambahkan atas header sehingga kita bisa nanti proses data ini. Ada 3 tahap dalam membuat geometri ini. Yang pertama adalah building geometrinya sendiri dengan membaca SPS file, kemudian build geometri, kemudian load geometrinya nih ke dalam trace header ya, kemudian kita cek apakah geometri ini sudah betul atau belum ya. Nah, ini adalah informasi yang kita inputkan ya nanti ke dalam processing center ya waktu membuat geometri. Jadi observer report ya yang disimpan dalam baik dalam tape atau disk ya, kemudian string chart ya, short point, base map dan sebagainya, kemudian key parameternya misalnya spread, ini spread numbernya ya, ini ada XY location daripada short dan receiver ya, elevation, short hole depth-nya, velocity dan sebagainya. Nah, jadi stepnya adalah kita data entry ya, kemudian kita cek XY-nya, cek elevation-nya ya. Kemudian ini contoh daripada short static yang sudah dalam bentuk SPS file. Ini adalah short point number-nya, ini file number-nya, ini tape yang digunakan dalam menyimpan file-file ini XY koordinat, ini elevation, ini depth shot-nya, ini apple time, ini shot correction ya, ini weathering thickness ya, dalam meter, dalam feet. Kemudian ini spread configuration-nya. Ini untuk receiver statik ya, sudah kita lihat juga sebelumnya dibicarakan mengenai acoustic geometry. Ini adalah receiver station number-nya, ini line number-nya, receiver line number-nya, ini XY koordinat dari masing-masing receiver station number, ini elevation, ini depth-nya karena di surface elevation-nya 0 ya. Jadi WX weathering depth dalam meter dan dalam feet ya. Kemudian receiver statiknya ya. Jadi ini semuanya diimport ya. Nah, ini adalah geometri yang sudah tercreate ya, kita create di Promek misalnya, ini pakai Promek software. Ini adalah orthogonal geometri ya. Ini short line-nya, ini receiver line-nya. Ini belum selesai semua barangkali ya. Ini kalau kita binning, kemudian kita binning ya setelah geometri kita bikin ini ya patch-nya, kemudian receiver sama short line-nya, kemudian kita binning ya, kemudian kita dapatkan nanti dalam satu bin ini kita dapatkan titik-titik seperti ini yang merupakan actual reference point ya di dalam satu bin. Jadi dia tidak ngumpul di satu titik tapi menyebar di beberapa titik ya. Kemudian kita bisa gambarkan nanti dalam string chart ya. Kalau 3D agak sulit ya kita gambarkan dalam string chart seperti ini. Ini adalah 2D ya. Nanti di mana nanti ada common short point gather, ada common midpoint gather, ada common offset gather, ada common receiver gather, common short gather ya, common short gather ke sini. Nah, ini kita cek geometrinya. Setelah kita build geometri, kita apply geometri ya, kemudian kita build geometri ya, build geometri dan cek ya. Nah, ini kita cek, ini adalah yang hijau ini adalah geometri yang kita load ya, berdasarkan geometri yang kita build tadi ya di Promek. Ini adalah actual short record-nya. Kok nggak cocok nih ya, nggak cocok nih pola yang shot yang di-create dari geometri dengan actual shot-nya nggak cocok ya, nggak cocok. Jadi berarti ada yang nggak beres. Nah, ini kita harus cek lagi, kita betulin geometrinya. Nah, ini sudah cocok ya. Ini seperti shift ya, ini sudah cocok ya. Kita cek geometrinya, jadi bisa diteruskan processing. Nah, ini juga demikian contohnya. Ini terbalik ya. Jadi ini terbalik geometrinya. Jadi ini yang far offsetnya, tapi ini yang near offsetnya. Ini yang near shot yang dekat dengan record yang dekat dengan shot pointnya, tapi ini offsetnya jauh. Jadi kita rubah ya, kita
koreksi sehingga nanti ini udah cocok ya setelah koreksi. Nah ini juga demikian kita display, ini courtesy, kemudian ini kita display yang mirip kayak Mesa ini ya displaynya. Jadi kita lihat bahwa ini offset, ini dalam satu inline ya, atau dalam satu crossline, bisa dalam satu crossline. Kita lihat bahwa ada yang nggak teratur seperti ini ya. Ini biasanya terjadi karena ada shot yang skip ya, shot ada yang skip atau yang ada yang sengaja dibikin make up sehingga bentuknya nggak teratur seperti ini, tapi ada yang beda polanya dibandingkan dengan ini ya. Nah ini yang short record yang belum di ada geometrinya. Jadi kita lihat ini ada 4 receiver line ya, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ini baru ada ini file numbernya, FID, file number identification number, ini FID ya, 1000. Kemudian belum ada informasi yang lain-lain kayak offset, kemudian inline-nya berapa, CDP-nya nomor berapa, belum ada di sini ya. Nah ini kemudian setelah dikasih geometri, maka short record yang tadi, ya ini sekarang baru lengkap. Ini FID 1000, channel yang 45 ya. Kemudian dia udah punya CDP. Nih kalau kita klik satu trace yang ada di sini ya, ini CDP-nya sekian ya. Kemudian elevation-nya sekian, XY-nya, CDP XY-nya sekian ya. Kemudian ada juga source elevation-nya, source koordinatnya, source X, source Y koordinatnya. Kemudian ada juga nanti receiver X koordinat, receiver Y koordinat dan sebagainya. Ya sehingga trace yang sudah mempunyai short record ini bisa kita proses ya. Kita bisa sorting ke dalam berbagai domain ya, seperti ini. Jadi rekaman short record nanti bisa kita sorting ya. Kalau untuk kepentingan flow state analysis untuk ke common mean point gather, atau kita sorting ke dalam common offset untuk regularisasi sebelum kita melakukan PSTM. Nah ini contoh CDP gather yang sudah ada headernya tadi, kita sorting dari short record ke common the point gather, CDP gather. Jadi ada CDP ini ya, CDP nomor sekian, trace yang hitam ini offsetnya adalah sekian. Jadi ada informasi mengenai offset dan informasi yang lain-lainnya di sini ya, sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah ini adalah salah satu cara untuk ngecek juga. Kita bandingkan ya di map view. Kalau tadi di CDP gather, sekarang kita bandingkan di map view-nya ya, antara surface elevation ya dari station ya, ini surface elevation station, dibandingkan dengan receiver statiknya. Jadi antara surface elevation dengan receiver statik ini mestinya ada korelasi karena receiver ini ditaruh di permukaan ya. Jadi pola daripada surface elevation map ini harus mirip-mirip dengan pola daripada receiver statik ya, besar receiver statik. Jadi kita lihat di sini misalnya ini itu ada pola yang sama. Ini juga receiver statiknya ini sama dengan ini ada polanya. Jadi kita harus ini juga ada polanya. Jadi kita bandingkan dua-dua ini ya. Demikian juga untuk shot ya, ini shot elevation static, ini juga source static. Nah ini juga mestinya ada polanya, walaupun shot itu ada depth-nya, tapi kurang lebih polanya mestinya masih ada korelasinya. Ini kita bandingkan. Nah setelah kita lakukan cek ya, quality check dari static correction yang kita build ya, kemudian kita apply static correctionnya. Nah ini cara kita meng-apply static correctionnya ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita menembak itu tidak di dalam elevation yang datar ya. Jadi oleh karena itu kita harus koreksi ya, contoh problemnya seperti ini kalau kita nggak koreksi ya. Jadi ini ada suatu surface ya yang ini ada variasi daripada elevasinya. Ini elevasinya berubah, ini flat ya. Tapi di sini memang meskipun dia flat ada low velocity layer di sini ya. Nah ini ada flat horizon di sini ya. Kalau kita lakukan survei, maka nanti yang kita dapatkan bukan model geologi yang flat ini, tapi adalah model geologi seperti ini dalam time section ya. Jadi dia ada yang elevasinya tinggi seperti ini, dia akan menjadi syncline, kemudian dia akan menjadi anticline, kemudian di sini dia ada variasi sedikit ya, karena bervariasi dari ketebalan low velocity layer ini, dan juga karena ada variasi daripada kedalaman shot ya. Nah, jadi di sini juga
demikian juga terjadi karena ada low velocity layer di sini ya, yang anomali ini, maka dia akan lebih lambat juga di sini sampainya aja berupa syncline. Jadi horizon yang tadinya flat itu nanti di time section akan menjadi tidak flat seperti ini ya, tidak akurat ya penggambarannya. Nah, ini juga kita gambarkan misalnya dalam seismic record yang kita trace ya, seismic trace yang kita record di flat surface ya. Kalau ini shot, kemudian kita terima di 3 receiver ya, yang berada di permukaan yang flat. Kemudian nanti kita koreksi ya terhadap offset ya di NMO gitu. Nanti didapatkan time sectionnya seperti ini ya, dia flat ya, dari shot 1 receiver 1, shot 2 receiver 2, shot 3 receiver 3, flat layer ya, vektornya flat. Tapi kalau surface-nya ada elevasi seperti ini, maka nanti yang kita dapatkan seperti ini, dia juga mengikuti ini. Kalau elevasinya tinggi, maka waktu tempuhnya akan lebih lama. Kalau elevasinya agak rendah, ya tempuhnya juga ini ya, karena dia lebih lambat ya. Nah, jadi ini problem yang kita hadapi kalau kita nggak lakukan static correction. Di correction ya, ini dari Sheriff Dictionary ya. Correction itu di-apply ke seismic data untuk mengeliminir efek daripada variasi elevation, weathering thickness, dan weathering velocity atau near surface velocity anomaly ya. Jadi ada beberapa komponen daripada statik ini, yaitu short static, Jovan static, ini yang utama ya. Kemudian residual move out, ada dip dan noise. Ini kita ini yang utama, yang dua ini ya. Nih, primary component of trace shift short dan Jovan static ya. Jadi untuk juga nanti ada namanya residual static ya, ada residual static. Kemudian jadi datum correction ya. Purpose daripada datum correction ini adalah untuk meremove efek daripada perubahan elevation dan shot daripada shot dan Jovan, juga untuk meremove efek daripada near surface weathered layer ya. Jadi metodenya kita apply separate time shift to edge trace to make it appear ya as if reading was recorded at datum elevation, jadi pada datum yang flat ya. Jadi nanti setelah kita apply koreksi daripada shot dan receiver ini, jadi seismic trace itu bisa kita anggap dia di record dalam satu flat datum yang flat ya. Nah, ini correctionnya. Jadi kalau ada suatu shot location shot point ya, yang berada pada lokasi yang uphold time-nya adalah ES ya. Jadi pada ES, kemudian di sini tempatkan Jovan, nanti akan merecord uphold time ya. Ini kita letakkan, nanti kita record uphold time. Kemudian ini datumnya, katakan di level misalnya, ini datumnya. Jadi ini uphold time dari sini ke sini. Ini time dari shot ke datumnya ya, yang harus kita koreksi nantinya ya. Kemudian datum velocity, ini adalah weathering velocity. Low velocity layer nih, katakanlah ini weathering velocity ya. Surface elevation, kemudian datum elevation ya, ini datumnya ED. Ini short depth ini. Kemudian Jovan itu datum time ya, ini koreksi dari Jovan ke datum ya. Jadi TSD ya, correction dari shot to datum itu sama dengan elevasi daripada shot. Ini elevasi dari shot dikurangi dengan shot depth-nya ya. Jadi ini dikurangi dengan ED. Kalau ED-nya 0 ya 0 ya. Dibagi dengan velocity daripada ini weathering ya. Jadi nanti kalau untuk TGD-nya koreksi Jovan to datum di station ini tinggal menambahkan TSD ditambah dengan uphold time. Uphold time ini sudah kita record di Jovan, tinggal nambahkan. Nah, jadi untuk yang shot tadi yang ini ya. Sedangkan untuk yang Jovan adalah TGD itu sama dengan TSD ditambah dengan uphold time ya. Kalau ya kita anggap nih elevasinya nggak terlalu beda jauh ya. Nah, ini contoh koreksinya ya, apply-nya. Jadi misalnya kita punya ada 5 short point ya di sini ya, A, B, C, dan E dan E, masing-masing ada elevation-nya, masing-masing ada full time-nya, ya masing-masing ada short depth-nya ya. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini ya, short to datum time sama dengan elevation dikurangi short depth dibagi dengan 8.000, katakanlah velocity-nya 8.000 feet per second. Nah, sedangkan surface to datum time-nya adalah full time ditambah dengan short to datum time
ya, atau TGD tadi. Jadi untuk shot yang berada di location A itu, location A ini apple time-nya akan 0,24 ya. Kemudian datum shot to datum time-nya kita gunakan rumus ini ya, kita masukkan dapat 0,08. Kemudian surface to datum time-nya kita tambahkan ya, kita tambahkan tadi yang 0,08 ditambah dengan 0,024 jadi 0,32 ya. Jadi untuk yang B itu apple time-nya 0,30, sedangkan short to datum time-nya kalau kita masukkan di sini, ini elevation-nya, ini short depth-nya, bagi 8.000 nanti dapat 0,005. Nah, sedangkan surface to datum time-nya atau TGD-nya itu nanti ini ditambah dengan ini. Jadi apple time ditambah dengan TGD-nya ini dan seterusnya sampai dengan E ya. Nah, kita mengaplikasikan atau aplikasikan time shift-nya. Katakanlah kita short di B, diterima di A ya. Jadi shotnya ada di B, receivernya ada di A. Jadi short correction-nya di A ini adalah 0,05 ya, karena ini adalah time correction-nya. Sedangkan geophone-nya ada di B, geophone-nya ada di A. Nah, koreksi geophone-nya adalah 0,032. Jadi total koreksinya adalah 0,05 dari shot yang berada di B dan 0,032 di TGD yang berada di A. Total adalah 0,37. Jadi nanti seismic trace yang midpoint-nya berada antara A dan B ini ya, itu kita shift yang asalnya dari shot di A diterima di shotnya berasal di B, terima di A, itu nanti kita shift sebesar 0,037 second, yang itu terdiri pada 5 milisecond koreksi shotnya, 0,32 second atau 32 milisecond koreksi daripada geophone-nya. Nah, ini juga demikian. Kalau shotnya berada di di C ya, kemudian diterima di A, nah ini juga demikian. Jadi shot correction di C itu 0,02, sedangkan geophone correction ada di A itu 0,0332. Jadi kita tambahkan jadi 0,34 dan seterusnya ya, seterusnya. Nah, ini adalah contoh ya daripada shot yang belum di-apply statiknya ya, belum di-apply statiknya. Jadi masih nggak, hyperbolicnya itu nggak smooth ya. Jadi ada patah-patah, terpatah-patah hyperbolic curve-nya ya. Nah, ini yang sudah di-apply statik, sudah bagus ini ya. Nampak reflection-nya udah bagus gitu ya. Juga demikian ini before dan after static ya. Nah, jadi static correction ini dia berpengaruh nanti kepada reflection continuity ya. Dia kalau statiknya poor, kontinuitasnya juga akan poor. Structure juga demikian. Kalau struktur geometrinya kalau ini nggak di statik, tadi kita lihat yang syncline bisa menjadi anti-clean dan sebaliknya ya. Itu nanti akan kacau struktur geometrinya. Resolusi juga akan poor ya, karena dia tidak align ya nanti sebelum di stack. Value analysis juga tidak akan akurat ya. Jadi poor static can degrade the final section. Ini contohnya ya. Ini contoh CDP Gather yang sudah di apply NMO ya. Ini CDP Gather ada 12 trace ini ya, ada 12 trace. Ini tidak belum segaris dia ya, belum segaris karena statiknya belum di-apply ya. Nah, ini kalau kita stack, kemudian stacknya itu kita ulangi ya supaya kita mudah melihatnya, kan udah bagus nih stacknya, kayak ada doublet gitu ya, kita doublet gitu. Nah, tapi kalau statiknya sudah di-apply, sudah akurat gitu statiknya, kan nanti kita stack lagi hasilnya seperti ini di C ini. Jadi yang B ini adalah stack yang dengan tanpa statik, sedangkan yang C ini adalah dengan statik. Jadi jauh lebih bagus ya dibandingkan ini dengan ini. Inilah contoh courtesy dari leading edge ya. Ini adalah yang belum di static correction. Jadi kita lihat continuity-nya yang strong reflection ini sangat nggak bagus ya. Apalagi yang ini ya, nggak bagus. Tapi setelah kita apply static correction-nya, nah yang strong ini jauh bagus sekali. Kemudian yang tadinya nggak kelihatan di sini, ini juga udah kelihatan di sini ya. Ini setelah di apply static. Kemudian kita lanjut dengan gain correction ya, gain correction. Jadi kalau kita tembakkan shot ya, kemudian perjalanan daripada gelombang ini sampai ke receiver itu
dia mengalami beberapa hal ya yang bisa berkaitan dengan perubahan amplitude-nya. Jadi yang pertama adalah speaker divergent. Ini mirip seperti kalau kita niup balon ya. Kalau balon tuh kita tiup, balon yang belum ditiup itu kan agak tebal ya. Tapi kalau kita tiup balon itu, kemudian balon itu bertambah besar, maka ketebalannya akan berkurang. Demikian juga energi yang kita pancarkan dari titik tembak ini kan melenjar nanti berupa gelombang bola. Makin besar muka gelombangnya, maka nanti energinya sebenarnya makin kecil ya. Ini yang kita sebut dengan speaker divergent. Nah, begitu dia akan mengenai bidang batas ini, maka sebagian energi ini akan dipantulkan. Kemudian juga ada faktor absorpsi di sini ya. Nah, begini dia nanti akan mengalami multiple. Kalau ada beberapa strong reflection di sini akan mengalami multiple. Kemudian baru dia sampai ke J-phone yang ada di receiver yang sini, yang dekat ya, receiver yang agak jauh. Nah, nanti juga ada efeknya. Receiver yang dekat sama yang jauh itu ada variasi daripada reflection coefficient dengan incident angle. Jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi amplitude ya dari sumbernya sampai ke receivernya. Jadi kebanyakan variasi itu tidak diinginkan ya. Jadi yang sebenarnya yang kita inginkan adalah variasi yang benar-benar itu karena perubahan reflection coefficient dari lokasi ke lokasi ya, dari CDP ke CDP. Tapi sebagian besar daripada variasi itu adalah bukan karena perubahan daripada reflection coefficient atau karena perubahan daripada impedance kontras daripada reflektornya ya. Nah, jadi problemnya adalah strong amplitude itu berubah dengan time ya, karena ada speaker divergent dan sebagainya. Nah, first big atau direct arrival atau deflection ini bisa dominan ya, sangat strong ya. Kemudian event yang lebih dalam ya itu akan semakin sulit terlihat karena signal to noise ratio-nya semakin rendah dibandingkan dengan time dengan perjalanan waktu. Kemudian noise ya, strong noise pattern seperti coherent noise, ground roll dan sebagainya. Kemudian ada noise burst, ada poor quality stack. Kemudian ada strong variation laterally. Nah, ini karena shot itu juga penempatannya bervariasi dari shot ke shot ya. Ada yang kadang-kadang di bawah ring, ada yang kadang-kadang di bawah ring. Jadi variasi daripada shot record itu juga bisa jadi sangat signifikan ya, sehingga stack quality-nya nanti jadi poor ya. Nah, ini adalah yang speaker divergent ya. Jadi seperti tadi yang kita bilang bahwa kalau gelombang itu menjalar kan berupa gelombang bola, makin besar bolanya maka energi yang ada per luasannya ini itu akan menjadi semakin kecil. Nah, dia berbanding terbalik dengan ini, amplitude-nya akan semakin kecil dengan bertambah besarnya jari-jarinya ini ya, jari-jari daripada muka gelombang ini ya. Nah, ini harus kita koreksi, ini namanya nanti spherical divergent correction ya. Ini contohnya V-record yang belum di-apply spherical divergent correction. Jadi kita lihat bahwa di energi yang pertama ini sangat strong, kemudian dia makin ke bawah ya. Ini yang sudah di-apply, baru kelihatan ya refleksi yang di sini baru kelihatannya. Tapi juga ambient noise ini juga lebih kelihatan ikut strong juga ya. Nah, kemudian ini ada amplitude decay ya, karena kita lihat sini bahwa energinya itu amplitude atau energi seismik ini juga dia mengalami absorpsi ya sebagai fungsi daripada frekuensi. Jadi kita lihat bahwa frekuensi tinggi itu lebih cepat diabsorpsi oleh bumi dibandingkan yang frekuensi yang rendah ya. Oleh karena kita akan harus koreksi nanti dengan contohnya dengan exponential gain ya. Jadi kalau ini di awal-awal itu strong sekali amplitude-nya, kemudian makin lemah. Nah, jadi kita harus apply desain gainnya seperti ini. Pada yang strong ini gainnya kecil, kemudian besar ini kita apply ke sini, maka nanti hasilnya adalah ini yang sudah dikoreksi sehingga amplitude-nya menjadi balance ya. Kemudian kita lanjutkan dengan trace edit dan mute dan filter noise elimination. Ini semuanya adalah bagaimana kita menghilangkan trace yang baik yang mengandung noise maupun trace yang enggak bagus ya, atau bad traces. Ini contoh short record yang banyak mengandung noise ya. Ini adalah strong roundel ya. Nah, ini adalah strong
first peak ya. Ada trap mode, ada multiple reflection, ini groundhole ya yang sangat strong ya. Ada inquiry noise, dan ada instrumen juga ya, instrumen noise. Kemudian ini adalah short record ya, yang kebetulan bagus kualitasnya karena kita tempatkan di bawah wuthering ya, within wuthering. Short record in wuthering nih sebenarnya ya, in wuthering clean ya, shotnya ada sedikit lah bawahnya. Nah ini yang in wuthering ya, in wuthering, ini in wuthering, jadi banyak groundhole-nya dan juga low frekuensi ya. Jadi ini yang ini short relative energy noise ya, jadi yang kita anggap sebagai noise, airwave ya, kemudian first peak vibration, ini kalau biasanya di marine ya, ini terjadi ya. Kemudian groundhole, kemudian harmonic ghost ya, overlapping weak multiple, reflection, scatter energy, first peak repeat. Kemudian ini kadang-kadang kita anggap sebagai noise juga ya, kayak difraksi yang nggak sepenuhnya bisa di-collapse waktu migration ya. Direct arrival ini juga kita anggap sebagai noise, nanti kita mute ya. Ketika reflection, ghost, identifiable multiple, ini harus kita remove ya multiple-nya atau kita eliminate ya. Kemudian converted wave, ini sebagai energi kan nanti di-convert menjadi S-wave ya. Nah, kemudian out of lane energy, ini kan nanti dengan 3D migration ya. Kalau 2D ini nggak bisa diapa-apain ya. Kemudian ada yang sangat kompleks refletnya. Ini yang ambient noise ya, yang tergantung dari situasi kondisi pada saat kita melakukan penembakan. Misalnya ada yang ingin kencang, adanya seismic crew yang berjalan misalnya kan, adanya binatang yang lewat, adanya banyak orang yang lewat ya, termasuklah mobil yang lewat di jalan raya, kemudian ada mesin yang berada di lapangan ya, kemudian ada pompa dan sebagainya. Nah ini harus diberhentikan ya sebisa mungkin, ini harus stop ya, yang bisa di stop harus di stop, kayak orang jalan, kayak misalnya ada binatang, ada mesin-mesin nih harus dimatikan kalau ini sangat mengganggu ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan recording ya, recording system. Jadi ada electric hum, static, ada noise burst, ada spike, ada power line pickup dan sebagainya. Nah kemudian ini cara kita ngedit ya. Kalau biar ada nanti yang kita edit itu misalnya bad record. Kalau semuanya recordnya bad ya ini ya repot ya, harus kita zero kan nanti recordnya ini. Kemudian ada bad traces, jadi dalam satu record itu ada beberapa trace yang bad ya, kita isolasi bad trace ini, mungkin kita zero kan atau kita kill gitu misalnya. Kemudian kalau dia random, kemudian ada noise-nya Jophone group, nanti bisa kita ini ya, kita ini macam-macam bad traces ya. Kemudian ada noisy time zone, nah ini kayak spike, noise burst dan sebagainya. Ini opsi yang bisa kita lakukan ya, atau bisa kita pilih dalam melakukan editing. Kita mute misalnya kan dalam time zone yang terbatas, kita replace datanya dengan interpolasi nanti ya, yang di mute itu kan, atau yang di kill. Kita scale amplitude-nya ke dalam low, kalau strong sekali ya, misalnya ada spike, kita scale value-nya ke dalam low value sehingga dia tidak terlalu menonjol amplitude-nya. Kita kill ya, kita zerokan amplitude. Nah, ini agak parah nih ya, jadi nanti kita harus replace dengan interpolasi. Kita kill atau delete record. Oh ini yang lebih parah lagi, kita kill aja. Kemudian ini manual, kita periksa semua record ya, kemudian kita lihat mana yang jelek-jelek, kita kill atau kita edit ya. Kemudian otomatis kita juga bisa melakukan secara otomatis mencari mana trace atau record yang mempunyai amplitude besar sekali, nanti bisa ditandain di komputer ya, ada nanti dikasih kodenya mana-mana yang record atau trace yang mempunyai amplitude yang sangat besar, yang sangat ini, sehingga kalau di proses dilakukan tanpa menghandle terlebih dahulu trace yang punya amplitude yang besar ini, itu nanti bisa jelek hasilnya. Jadi ini harus kita ini, tapi mencari mana yang besar-besar ini juga ini harus dilakukan. Kalau kita lakukan secara manual lama sekali, tapi kalau bisa kita lakukan secara otomatis seperti ini ya. Nah ini trace yang tadi ya, ini option. Ini short record yang banyak mengandung noise. Ini option yang bisa kita lakukan untuk mengattenuate noise ya. Strateginya bisa dilakukan dalam stacking ya, dengan pilihan
waktu stacking itu min atau median ya stackingnya. Ini pilihan amplitude-nya ya, kita mute. Bisa juga filtering ya, single channel, bandpass filter, predictive beacon, atau multi channel dengan transmix, coherency filter, wave filter dan sebagainya ya. Kemudian ini yang zero phase filter ya, low cut filter. Kemudian kita high cut atau lepas, jadi yang high-nya kita cut, yang low-nya kita lewatkan. Kalau ini low-nya kita cut, yang high-nya kita lepaskan ya. Kalau ini passband, kita tentukan high cut-nya berapa, low cut-nya berapa ya. Ini noise filter kalau ada ini yang berkaitan dengan noise PLN ya, jadi 60 Hz noise. Ini anti alias ya. Ini adalah panel filternya ya, nanti kita lihat detailnya. Ini adalah filter ya, filter test example. Jadi ini yang belum difilter, ini kita filter dengan 10-20 Hz, 20-30, 30-40, 40-50. Nah, di sini masih banyak data ya, kita lihat masih banyak data yang terdapat pada 10-20 ini. Tapi di 50-60 sudah mulai yang shallow, yang masih kelihatan ya. Jadi artinya kalau kita buang yang 60 ke atas, barangkali kita udah aman. Jadi noise-noise yang frekuensinya di atas 60 atau di atas 70 itu sudah aman. Jadi data kita mungkin bandwidthnya antara 10 dengan 60 atau 10 sampai 70. Nah, ini juga demikian. Ini yang belum difilter, ini yang difilter dari 0 sampai 10, ini yang 20 sampai 60 ya. Nah, ini kita lihat bahwa 0 sampai 10 ini boleh dikatakan nggak kelihatan ada data ya, ada mungkin groundhole, noise. Jadi mungkin kita bisa cut ini ya, 0-10 ini kita pasang filternya. Mungkin kalau kita mau pakai bandpass filter yang bawahnya 10 atau katakanlah 8 ya, atasnya mungkin ya 60 atau 70 ya filternya. Ini contohnya yang super divergent ya. Ini juga courtesy, ini raw short recordnya ya. Ini yang sudah dikoreksi super divergent ya. Jadi sudah mulai ini groundhole-nya di attenuate ya. Nah, ini groundhole ini tadi kalau kita kurangi sebelum groundhole attenuation tadi dengan setelah groundhole attenuation, inilah groundhole-nya. Jadi cukup signifikan yang dihilangkan ya, noise yang dihilangkan dengan groundhole attenuation ini. Jadi signal to noise ratio dan bandwidth ya. Nah, itu dia secara langsung mempengaruhi interpretasi atau validitas daripada studi event ya pada stack section, dan juga mempengaruhi kualitas processing ya di step-step processing itu. Jadi signal to noise ratio itu mempengaruhi static correction akurasi, mempengaruhi velocity analysis akurasi, mempengaruhi decon operator design, juga mempengaruhi acoustic impedance quality itu sendiri ya. Dan bandwidthnya mempengaruhi cross correlation static, mempengaruhi peak correlation pada selisih spektranya, kemudian juga mempengaruhi acoustic impedance resolusinya sendiri ya. Ini mute, contoh mute ya. Ini mute, ini kill traces ya, kita zerokan semuanya. Ini adalah mute, surgical mute ya. Ini yang belum di mute ya. Ini adalah bottom mute, ini top mute ya. Ini adalah contoh mute yang kita apply pada gather yang sudah di NMO ya. Ini adalah nanti di sini ke sini kita buang nanti ya. Ini nanti kita buang ya. Kemudian cek, jadi processing stepnya adalah cek apakah bed resist yang ada di record di catatan di lapangan itu semuanya sudah di load sebelum kita melakukan editing. Cek the display parameter, apakah kita sudah masukkan semua ya. Cek juga mute function ya, first break mute after NMO, compare object level. Nah, ini adalah N daripada part A ya. Part A.